Dari kota Padang, tepatnya di air tawar barat, ada suatu transportasi yang dari dulu sampai saat ini masih beroperasi, yakni KAI Padang, suatu transportasi yang sangat memudahkan kehidupan masyarakat kota Padang. Di sini, peran Humas KAI Padang sangat penting untuk melestarikan keberlanjutan penggunaan rel kereta api. Masuk di kereta api di tahun 2009 dan itu berawal dari unit sarana, unit logistik, ada perubahan, mutasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya berkecimpung di dunia kehumasan. Itu di tahun 2012. Kalau kereta api mungkin udah tahu lah ya, dari zaman Belanda juga sudah tahu perkereta apian. Dari masa ke masa akhirnya terbentuklah organisasi yang namanya kehumasan. Nah, akhirnya kita berbicara terkait dengan kehumasan. Kehumasan ini ya berdiri sejak awal daripada PT Kereta Api ini didirikan dan itu terpusat di kantor pusat Bandung. Kita punya kantor pusat di Bandung, terus ada 9 daerah operasi dan 4 divisi regional. Untuk objek, kalau saya boleh katakan yang internal ya, itu internal kita masuknya ke seluruh pegawai. Seluruh pegawai di sini ada pegawai organik, ada non organik dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu dari internal kami seperti itu, dan itu kami mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi internal, baik itu melalui media internal kita juga ada media internal nih, seperti ada yang namanya broadcast medis internal KAI saja, terus juga ada yang eksternal juga, terus juga ada tayangan-tayangan, flyer-flyer dan lain sebagainya yang konsumsinya itu terpisah, ada yang khusus internal, ada yang khusus bisa ke eksternal seperti itu. Eksternal banyak, jelas satu yang karena kita berbicara KAI ini kan secara umum probis kami kan berada di bidang transportasi, otomatis eksternal utama kami itu adalah masyarakat atau pengguna jasa kereta api, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita ada di divisi humas, otomatis stakeholdernya adalah media, wartawan, jurnalis dan lain sebagainya. Kalau untuk akun ya, itu tadi berkaitan dengan media informasi sosial, kita ya. Media informasi kita itu ada media sosial, ada media internal kita juga, seperti podcast ini internal, sebenarnya belum kita belum kita running ke eksternal, karena di sini kami buatnya manfaat dari podcast ini sebagai sarana latihan untuk teman-teman. Dan tugas kita itu secara nggak langsung sebagai PPID di daerah. PPID mungkin teman-teman pernah dengar ya, PPID ya, pejabat pengelola data dan informasi. Nah itu secara nggak langsung melekat ke seluruh Kahumas yang ada di Daop itu. Secara regulasi itu ada di Undang-Undang Nomor 23 tentang perkereta apian, ada juga di Undang-Undang Nomor 22 terkait dengan peningkatan keselamatan lalu lintas, ada juga di PM 94 juga, itu menjelaskan bahwa itu bukan kewenangannya KAI tapi kewenangan instansi terkait. Jadi ya memang setiap humas itu yang pertama, yang menurut saya pribadi ya, itu harus mempunyai kompetensi terkait dengan public speaking. Iya, betul sekali. Karena apa? Meskipun banyak data yang dikumpulkan, terus informasi yang dia dapat ketika dia menyampaikan informasi itu nggak tersampaikan dengan baik kepada audiensnya, kepada stakeholdernya, otomatis ya itu tadi nggak bakal berjalan dengan baik fungsi dan tugas humas di situ. Sebuah perjalanan bukan hanya tentang menggerakkan gerbong dari satu stasiun ke stasiun lainnya, tapi ini tentang bagaimana menjaga kepercayaan dengan baik kepada masyarakat kota Padang. Disinilah Humas KAI bekerja,
bukan sekedar mengelola informasi, melainkan mereka juga lah yang membangun hubungan baik dengan stakeholder dan juga masyarakat.